Kalau kita mau mencoba analisis satu persatu, sepertinya akan ada dua fenomena politik yang akan semakin aktual di masa yang akan datang. Bagi siapapun, per hari ini pastinya momen yang paling banyak dinanti, paling banyak ditunggu adalah bukaan kartu. Dan Hasto sebagai orang yang cukup lama di politik, pernah di kekuasaan dengan partainya 2 periode, pastinya cukup banyak tahu terkait dengan hal ikhwal, selebelu yang saya kira terkait dengan persoalan-persoalan elit yang punya masalah dengan hukum. Tapi persoalan hukum oleh elit ini sampai hari ini tidak bisa diungkap. Kali ini saya juga mau bicara tentang what's next. Kira-kira perpolitikan kita di masa yang akan datang setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Kalau kita mau mencoba analisis satu persatu, sepertinya akan ada dua fenomena politik yang akan semakin aktual di masa yang akan datang. Pertama, soal hubungan politik antara PDIP dengan keluarga Jokowi yang akan semakin panas dan akan semakin meruncing. Itu misalnya didasarkan atas argumen bahwa ketika Hasto ditahan oleh KPK, Hasto mengeluarkan statement bahwa penahanan dirinya itu harus dijadikan sebagai momentum supaya Jokowi dan keluarga besarnya juga diperiksa oleh KPK. Dan pada saat yang bersamaan kita juga mendengarkan statement-statement politik dari para pengacara Hasto bahwa Hasto itu memang sejak awal sudah ditarget untuk ditersangkakan, bahwa Hasto itu adalah dikriminalisasi, bahwa Hasto itu adalah sosok yang memang harus dimatikan karir politiknya dengan cara menjadikan Hasto sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Dan bahkan salah satu pengacara Hasto ketika berorasi di depan KPK mengatakan bahwa yang mereka lawan itu adalah mantan penguasa dan orang yang pernah dipecat oleh PDIP. Tentu telunjuk semua orang mengarah kepada Pak Jokowi, mengarah kepada Pak Jokowi yang saat ini tinggal di Solo. Jadi itulah yang saya sebutkan. Implikasi politik dari tahannya Hasto itu adalah perang yang semakin terbuka, perang yang semakin rumit dan semakin memanas antara PDIP dengan keluarga Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi di doorstop oleh kawan-kawan media misalnya terkait dengan dirinya dikait-kaitkan dengan Hasto, Pak Jokowi selalu mengatakan, monggo, laporkan saja kalau ada buktinya. Bahkan KPK juga memberikan satu pernyataan secara tegas. Kata KPK, dilaporkan saja kalau ada faktanya, dilaporkan saja kalau memang ada sesuatu yang terindikasi dengan persoalan-persoalan hukum. Ini yang saya kira persoalan Hasto itu tentu tidak selesai setelah dirinya ditahan. Tapi serangan yang terus akan dilamatkan, yang akan terus disematkan, itu semakin keras kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Itu adalah implikasi politik yang pertama, tentu setelah Hasto ditahan oleh KPK. Nah yang kedua tentu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah kapan nih video-video katanya yang akan kemudian dibuka, akan diekspos, yang berisi terkait dengan skandal-skandal, terkait dengan persoalan korupsi dan hukum, yang melibatkan orang-orang penting di negara ini, yang melibatkan siapapun, baik adalah mereka yang mantan penguasa, atau mereka yang saat ini sedang berkuasa. Itu adalah video yang per hari ini, itu paling banyak ditunggu oleh publik. Karena kalau kita mau jujur, suka tidak suka, mestinya yang terkait dengan kasus Hasto ini harus juga dijadikan sebagai momentum untuk buka-bukaan. Karena apapun judulnya, Hasto itu adalah sekjen partai yang cukup besar, menang pileg secara beruntun 3 kali, dan menjadi orang nomor 2 penting di partainya. Jadi ketika ada statement yang mengatakan bahwa Hasto akan buka-bukaan, apalagi katanya bukti-bukti itu sudah disimpan di Rusia, ini adalah momen yang paling pas, dan per hari ini, pernyataan itu paling banyak dicari oleh publik. Kira-kira kapan bukti-bukti itu akan diumbar, supaya publik juga tahu bahwa sebenarnya ada elit-elit di negara ini yang sebenarnya punya masalah dengan hukum, punya problem dengan hukum, tapi tidak tersentuh oleh para aparatus kekuasaan. Ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya Hasto sebenarnya, orang penting di negara ini yang kemudian dipersoalkan oleh penegak hukum. Dalam konteks ini oleh KPK misalnya. Jadi bagi siapapun per hari ini pastinya momen yang paling banyak dinanti, paling banyak ditunggu adalah bukaan kartu. Dan Hasto sebagai orang yang cukup lama di politik, pernah di kekuasaan dengan partainya 2 periode, pastinya cukup banyak tahu terkait dengan hal ikhwal, selebelu yang saya kira terkait dengan persoalan-persoalan elit yang punya masalah dengan hukum. Tapi persoalan hukum oleh elit ini sampai hari ini tidak bisa diungkap. Ya, teman-teman, setelah Hasto pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, teman-teman, maka ada isu mengenai dokumen Hasto. Dan menurut dari Ibu Koni, dia mengamankan dokumen Hasto di Rusia dan pada suatu saat nanti akan bisa menjadi bom waktu katanya dan bisa dibuka. Nah, teman-teman, ya pada saat itu ketika Hasto masih jadi tersangka,
maka masih belum ditahan atau belum ditangkap oleh KPK, teman-teman. Dan banyak yang publik menduga bahwa ini adalah senjata Hasto. Ketika nantinya dirinya sudah ditangkap atau ditahan oleh KPK, mungkin di situ akan dibuka ya tentang dokumen Hasto tersebut. Dan ternyata teman-teman, setelah ya Hasto juga ditahan oleh KPK dan ditangkap, maka sampai sekarang ya dokumen tersebut masih belum juga dibuka. Dan menurut dari Ibu Koni bahwa kalau Hasto mengizinkan dokumen itu dibuka, maka dirinya akan membuka. Karena yang memegang dokumen Hasto itu adalah Ibu Koni, sahabat dari Hasto sendiri. Ya, oke. Di sini dikatakan teman-teman, ya Koni Bakri ya akan bongkar dokumen skandal rahasia pejabat asal diizinkan Hasto. Nah, katanya ya Ibu Koni ini mengatakan bahwa ya ketika Hasto mengizinkan ya dokumen skandal rahasia pejabat, maka dia akan berani membongkarnya. Oke. Di sini dikatakan pengamat militer Koni Bakri mengatakan akan mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika mendapat izin dari Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia mengaku tak berhak membuka dokumen tersebut tanpa izin Hasto. Ya, memang teman-teman, itu adalah dokumen Hasto, rahasia Hasto, dan tentu ya selaku Ibu Koni, walaupun dia memegang dokumen tersebut, tetapi dia tidak memiliki izin untuk mempublikasikan tentang dokumen tersebut, karena tentu ini mengakibatkan nantinya pertanggungjawaban. Dan tentu ketika Hasto mengizinkan membuka dokumen tersebut, maka ya kata Koni ini ya dia berani untuk membuka hal itu. Saya tidak berhak melakukan pemindah tanganan, membuka, mengumumkan, dan seterusnya tanpa ada izin tertulis dari pemiliknya, yaitu Hasto. Ya, ujar Koni saat dikonfirmasi media Indonesia Minggu 23 Februari 2025. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ibu Koni? Koni hanya diminta Hasto menyimpan dan menyelamatkan dokumen rahasia yang bisa membongkar keburukan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu. Nah, artinya bahwa Hasto memberikan kepada Ibu Koni itu hanya karena supaya diselamatkan dan disimpan, ya, bukan untuk dibuka. Dan tentu ya ketika itu dibuka, maka harus ada persetujuan dari Hasto. Itu yang dikatakan oleh Ibu Koni, bahwa harus ada persetujuan atau pesan tertulis dari Hasto bahwa dokumen rahasia tersebut dibuka ke publik. Dia enggan menjelaskan isi dari dokumen tersebut. Dia mengklaim dokumen itu telah dinotariskan secara aman dan berada juga di Rusia. Ya, saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut, di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan, kata guru besar bidang hubungan internasional desain ya Petersburg ya State University itu. Nah, Koni tak menafiknya banyak masyarakat sipil dan massa demonstrasi yang menggemakan narasi adili Jokowi serta mendesak KPK mengusut dugaan korupsi oleh keluarga Jokowi. Kemudian menurut Koni, dinamika politik nasional saat ini menjadi momen yang tepat untuk membongkar dokumen rahasia tersebut, namun dia menegaskan harus mendapat izin dari Hasto. Saya sendiri sedang berusaha menemui Pak Hasto sebelum saya kembali ke Rusia untuk izin tentang dokumen tersebut dibuka, karena banyak sekali yang menghubungi saya, ujar dia. Kemudian bila izin dari Hasto telah keluar, dia tidak segan-segan langsung membongkarnya kepada publik. Selain itu, dia masih terus berkomunikasi dengan para petinggi PDIP untuk bisa mendapatkan izin tersebut. Tentu saja saya berkomunikasi terus dengan PDIP karena saya beberapa hari ini terus pulang pergi ke Tugu Umar, kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ujar dia.
Nah, Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan pendidikan. Dia juga sudah ditahan oleh KPK sendiri. Nah, itu teman-teman yang mengenai dokumen Hasto nantinya, ya, apakah ini nanti akan dibuka atau bagaimana teman-teman? Ya, tentu ya Ibu Koni katanya tidak berani membuka kalau tidak ada izin dari Hasto. Tentu ada izin dari pemilik rahasia tersebut, baru dia berani untuk membukanya. Oke, Koni Bakri tunggu izin Hasto buka dokumen rahasia diberi di Rusia. Jubir Prabowo beri respon menohok. Pengamat militer Koni Bakri mengaku segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika diizinkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Merespon hal itu, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan kepada Koni Bakri. Menurutnya, Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancaman dan berbagai seperti yang dilakukan Koni. Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancam, ya, dan berbagai bargain seperti ini, kata Dhanil Anzar dalam akun @pribadinya Senin 24 Februari 2025. Ditegaskan, jika ingin menyampaikan kebenaran, sampaikan saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja, tidak perlu ragu, namun pertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Jangan sampai melempur fitnah, tandas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini. Sebelumnya, Koni menyatakan ingin menemui Hasto yang saat ini ditahan KPK sebelum kembali ke Rusia untuk membicarakan dokumen tersebut. Saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut, di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan, ujar Koni yang merupakan guru besar bidang hubungan internasional tersebut. Nah, itu teman-teman yang mengenai dokumen Hasto, ya masih kita menunggu ya apakah nantinya dokumen tersebut atau dibuka atau tidak teman-teman. Dan tentu ya Hasto sekarang sudah ditahan oleh KPK atau ditangkap oleh KPK, dan ini menjadi satu perhatian bahwa tentu kita mendukung para KPK supaya bukan hanya Hasto yang ditangkap, ya tentu ada dugaan-dugaan yang lain yang melakukan tindakan korupsi di negara ini. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.